Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah ya. Kemarin kita ada di pembahasan tentang tata cara istinja. Lanjutnya kita diajak oleh Mu'allif Al-Ghazali supaya kita mengetahui tata cara zahir batin dari wudu. Babu adabil wudu'i. Al-adab yang dimaksud di sini adalah al-matlubah, hal-hal yang dituntut, hal yang seharusnya kita lakukan ya. Batasmulu al-mandubah wal wajibah. Adabul wudu itu berisi di dalamnya hal-hal yang sunnah, hal-hal yang berupa anjuran, rekomendasi, dan yang pokok adalah yang merupakan rukun wudu itu atau al-wajibat. Itu disebut dengan adabul wudu'i. Fa idza faraghta minal istinja fala tatruk as-siwaka. Jika Anda sudah selesai istinja, maka jangan tinggalkan siwak ya. Maka bersiwaklah gitu maksudnya. Siwak sok gigi gitu ya. Fa innahu mutahhiratun lil fami. Karena siwak itu secara zahir berfungsi sebagai pembersih mulut dari sisa-sisa makanan, tentu saja kalau kita makan atau bau-bauan. Bila kita memakan makanan yang beraroma seperti brambang, bawang merah, bawang putih, pete dan seterusnya. Okay. Wa mardatun lirabbi, dan diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan. Wa muskhitatun lisyaitani, dan merupakan perbuatan yang dibenci oleh setan. Dicintai Allah pasti dibenci setan. Ini rumusnya seperti itu. Diridhoi Allah, di situ ada bendu ataupun bencinya setan. Wa sholatu bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Sholat dengan siwak, pelaksanaan sholat dengan siwak itu lebih utama, satu salat itu lebih utama dibanding 70 salat tanpa siwak. 70 salat tanpa siwak. Nih siwak, kemudian setelah siwak selesai ya, sikat gigi lah, gosok gigi pakai pasta yang Anda sukai itu kan. Kemudian kita melaksanakan rangkaian wudhu itu majlis. Kemudian duduklah lil wudu'i, untuk wudhu mustaqbilal kiblati, seraya menghadap kiblat. Nah, duduk di sini berarti ada papan khusus untuk duduk di depan padasan atau di depan keran, seperti yang kita saksikan di Haramain, di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Aqsa saya belum ke sana ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa ke sana. Sudah riset ya. Nah, ini tadi duduk. Kalau enggak ya kita jongkok atau bungkuk ya. Di Indonesia tradisinya bungkuk. Bungkuk dengan baik. Mustaqbil kiblati, diupayakan padasan itu, keran itu mancurnya ke arah timur ketika kita di Indonesia ya. Sehingga kita menghadap ke barat kan. Ketika wudhu kita menghadap ke kiblat syatral Masjidil Haram. Malam maudhi'in murtafi'in, kalau bisa tempatnya agak tinggi gitu. Kaila yusibakar rasyasu, supaya apa? Anda terhindar dari percikan-percikan air yang ada kemungkinan mengandung najis. Rosyas itu adalah percikan-percikan air. Rekomendasinya maka yang murtafi, tempatnya agak tinggi itu dibanding tempat
apa istilahnya tadi, jatuhnya air dari keran itu. Ya. Nah tentu kita perlu melinting ke celana ketika kita pakai sirwal, kemudian menjincingkan atau kain yang lain apabila kita bersarung ya, untuk menghindari apa, rosas tadi, rosas atau kotor, percikan-percikan air yang mengandung dimungkinkan ada najis. Wakul, dan berdoalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Hamazatus syayatin itu sama dengan waswasah ya. Apa? Bisikan. Waswasatus syayatin. Wa a'udzubika rabbi an yahdzurun. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu wahai Tuhan kami, Tuhanku. Berlindung jangan sampai setan itu datang menghampiriku, membawa keburukan, membawa kesialan, membawa ketidakberuntungan. Ini doa ya. Ya, kita sudah siap on untuk wudhu. Sil maka basuhlah yadaika, dua tanganmu, salasan 3 kali. Baculat dua apa ini, apa Anda. Kafaika ila ku'aik, telapak tangan Anda sampai ke pergelangannya. Basuhlah 3 kali. Qabla antat kholahuma al-ina'a, sebelum Anda masukkan 2 tangan itu ke tempayan atau wadah air. Ini kasusnya nyawuk ya, bukan mancur seperti keran atau padasan dalam kasus Indonesia. Dan tentu kalau keran ya dimanapun, keran itu SNI-nya banyak. Kalau padasan ya muatan lokal, ini Islam Nusantara ya. Tuh, cuci dulu. Kemudian setelah membersihkan 2 telapak tangan, doa lagi. Nah ini loh, doa ini yang mahal nanti Al-Ghazali. Doa lagi. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakatah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah kami kekuatan untuk taat. Al-yumna itu adalah al-quwah al-ta'ah, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Yumna. Wal barokatah, lan barokah. Wal barokatu ya, barokah itu apa saudara? Ziyadatul khair, tambah saya, tambah baik. Setelah wudhu tambah apik. Manten pun demikian, didoakan barokallahu laka, mudah-mudahan Anda setelah manten tambah apik. Dalam keadaan susah baik, dalam diberi kebaikan oleh Allah. Dalam keadaan tidak senang, Anda tetap dalam berkah dari Allah. Artinya Anda mampu mempertahankan pilar-pilar perkawinan. Barakallah laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Nih, berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah bagus, tambah apik, itulah berkah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ini kapan? Ketika kita membasuh tangan sebelum wudu ya nih. Kita membasuh tangan apa ini? Kaf ataupun epek-epek telapak tangan sebelum melakukan aktivitas utama yang namanya pembasuhan anggota-anggota wudu. Tsummanwi, kemudian setelah itu niatlah Anda raf'al hadathi, untuk menghilangkan hadas, istibahatus sholati atau istibahatus sholah. Istibahah sholat itu adalah mohon dibolehkan untuk melakukan sholat. Tadinya nggak boleh karena Anda tidak suci, maka istibahah adalah tolabul ibahah, minta kepada Allah dibolehkan melakukan sholat dengan cara apa? Anda wudhu. Wala yang bagi anda ziba niyyataka qabla ghusl wajhi. Tidak
dianjurkan Anda itu masang niat sebelum basah, sebelum sampai pada gerakan membasuh wajah. Sebelum basuh wajah, kalau Anda menetapkan niat dalam hati, wala yasihhu wudu Anda tidak sah. Karena apa? Anda niat tidak pada tempatnya. Niat wudu adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika basuhan pertama, bagian pertama dari wajah. Itu usolinya, dalam bahasa niat yang lain, usolinya wudu ya. Itu pasnya di situ. Usolinya pas ngadeg, nggak pas jalan niat, nggak bisa. Jadi itu. Jadi mahallun niyah, kita ketahui mahallun niyah itu al-qalb, di hati. Wa talaffuzu biha mantubah, dan melafalkan niat itu mantubah, dianjurkan menurut fikih Syafi'iyah. Tuh niat. Tsumma khudh ghurfatan lifika. Belum kita belum diajak untuk membasuh anggota wudu. Kita diajari untuk menyempurnakan sunnah-sunnah qoblal wudu. Di sini kita diajari untuk madmadah dulu, umur 3 kali ya. Umur 3 kali. Dan hati-hati bagi yang sedang puasa, ya. Ada saat-saat tertentu Anda tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk berkumur. Ini harus dijaga ya. Agar apa? Kita ikhtiyat, menjaga, hati-hati, menjaga agar puasa kita tidak batal. Apakah itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Illa an takuna shaiman fatarfuk, kecuali ketika Anda dalam keadaan puasa, hati-hati ya. Alon-alon. Jadi dalam berkumur ini atau madmadah ini. Dan doanya adalah setelah berkumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak. Ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, mudahkanlah aku ala tilawati kitabik, untuk membaca kitabmu, yaitu Al-Quranul Karim. Ya Allah, bantu aku, kuasakan aku, maka kasroti zikri laka, untuk banyak zikir, mengucapkan zikir kepadamu. Artinya di sini zikir itu bilisan ya. Bil qalbi adalah hakikatus zikri, kemudian sempurnanya adalah katul zikri bilisan. Kemudian setelah itu, setelah matmabah, berkumur matmabah itu, tuntunan berikutnya adalah istinsyak. Juga 3 kali. Wa khudh ghurfatan li anfika. Ambil secawuk untuk didatangkan, dipersembahkan kepada hidung Anda. Namanya itu istinsyak. Istinsyak itu mimpa di sunanil wudu, antara sunnah-sunnah wudu. Istinsyak salatan, 3 kali juga. Kemudian setelah itu istinthar. Istinthar itu mengeluarkan yang tadi masuk. Oke. Istinsyak diikuti istinthar, kemudian ada doanya masing-masing. Itu 3 kali. Allahumma rihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, izinkan aku membau aroma surga, ya Allah, dan engkau ridho kepadaku. Itu ketika istinsyak, ketika nyedot air ke hidung ya. Itu juga hati-hati bagi yang puasa ya. Ketika istinsyak, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idar. Ya Allah, aku mohon jaga hidungku dari membau bacinnya neraka, aroma neraka yang gak genah itu. Wasu'idah, dan jagalah aku pula dari seburuk-buruknya tempat kembali atau rumah, itu neraka. Istinsyar, ada istinthar,
dan doanya masing-masing. Luar biasa ya doanya. Inilah cara Al-Ghazali menuntun kita untuk tawamul dzikri, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sawah yang barusan dipanen ya. Ini ada jagung yang baru tumbuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itu sawah-sawah di belakang saya. Itu kantor kami di seberang sawah ya. Sudah tutup, tutupnya 3:30 di edisi khusus Ramadan ini. Oke. Ini tadi suatu yang punya nilai luar biasa. Saya juga jadi bertanya-tanya kenapa teman-teman yang manhaj baru itu mereka menyalah-nyalahkan Al-Ghazali, menyatakan doa-doa itu tidak ada tuntunannya. Doa itu bebas, yang nulisnya permohonan. Allah memerintahkan utuni astajib lakum. Lah Al-Ghazali memberi contoh kepada kami yang bodoh-bodoh ini, redaksi teks dari ungkapan doa ya, itu aja lah, jangan ekstrim lah, biasa-biasa saja. Nah, doa memang ada yang ma'thur, ada yang bersumber dari Rasulullah, riwayat. Ada yang memang doa-doa itu kami terima dari para masyayikh salafun soleh, guru-guru kami. Coba Anda baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Itu dari mana itu? Sumbernya mana? Rawinya siapa? Judek Anda. Tapi muatannya, kontennya luar biasa. Allahumma antas salam, masuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Rabbi zidni ilma, Allahumma zukna ilman nafi'an. Seperti jadi jangan kaku-kaku hidup itu. Dan nanti kamarnya sempit di surga. Surga itu sangat luas, jangan Anda persempit. Oke, itu dua. Wah, Anda belajar dari Al-Ghazali, belajar dari Adhkar An-Nawawi. Di sana ada yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur. Anda tinggal pilih ya. Tidak semua buku yang dari Mekah itu harus Anda cake di sini dengan apa eneng ya, diolah dulu. Doa-doa yaumah bagus itu kan. Doa yaumah bagus, tapi kalau ada gadoknya jangan sampai Anda menyalahkan yang tidak gadok. Gitu. Banyak saya bawa buku-buku dari sana ketika haji pulang. Ya sebagai bahan bacaan. Temanku pakai ini toh, seterusnya. Beragama dengan santun. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika. Baru kita diajak untuk membasuh muka kita, basuh muka, wajah ya. Jadi adabnya adalah jangan sampai Anda melempar air itu ke wajah kita, tapi datangkan air itu ke wajah kita ya. Datangkan air itu ke wajah kita, bukan dilemparkan. Wajah sendiri kok dilempar-lempar ya. Oke. Nah, kemudian batasan wajah pun sudah dijelaskan oleh para kiai, para ulama, para fuqaha ya. Ini sampai sini, dan kemudian cenilan kuping kanan kiri ini sebagai batasnya. Itu yang wajib dibasuh. Berapa kali? Ya 3 kali. Salatan, semuanya salah. Tuh, sempurnakan semua basuhan terhadap anggota wudu. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu anggota wudu. Wajah, 2 tangan, usap kepala atau rambut di kepala, kemudian
kaki sampai mata kaki. Kemudian basuh tangan ya. Doanya apa? Sebelum ke basuh tangan, doa ketika selesai basuh wajah adalah Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah, putihkan wajahku binurika, dengan cahaya. Yauma tabyaddu wujuh, di hari semua wajah menjadi cerah. Wajah siapa itu? Wujuh auliyaika, wajah kekasih-kekasihmu ya Allah. Nah, seperti ini. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika. Masyaallah. Dan tangan pun demikian, dibasuh secara sempurna ma'al mirfaqaini ya. Ma'al mirfaqaini, sampai sikut ikut dibasuh. Jangan hanya sebatas dijadikan batas basuhan, tapi ma'al mirfaqaini. Aidiakum ilal marafiq, ma'al marafiq. Intihak ya. Bersama. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Setelah itu doa yang kita sampaikan, ya Allah, berikan kitab catatan amalku dengan tangan kananku ya Allah. Wa hasibni hisaban yasira, hisablah, hitunglah amalku dengan cara yang paling mudah ya Allah. Ini doa ketika selesai basuh tangan kanan. Tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku enggak suka, pokoknya enggak demen ketika panjenengan nanti memberikan catatan amalku, aku terima pakai tangan kiri. Moh Gusti Allah, moh ya Allah. Kula nyuwun tangan kanan mawon. Ngoten. Nyuwun Gusti Allah bebas ya. Nek ora iso basa Arab ya basa Jawa mawon. Ya Allah, wudu niki tekan tangan, basuh tangan, muga-muga kula esuk nampa catatan amal kanthi tangan tengen, boten tangan kiwa Gusti pun rampung. Kemudian setelah itu adalah secara sempurna membasuh, mengusap rambut di kepala, Walaupun dalam fikih itu ada ungkapan walau sya'ratan wahidatan, walaupun sehelai saja itu ya cukup. Ya, cukup gitu. Syafi'iyah gitu riwayatnya. Tapi yang sempurna adalah Anda basahi ini dengan air suci, namanya sikat gitu. Dan kita tarik, dimasukkan ke tempat tukulnya rambut, kita tarik ke belakang sampai kofa gitok. Gitok aku kok sulit membahasa Indonesia kan ya. Ini tengkok ya. Kemudian dari sana kita kembali, seret, ditarik ke depan lagi. Ini ngusap yang secara sempurna itu tiga kali. Oke. Kemudian sempurnakan 3 kali. Rukunnya hanya sekali, tapi untuk sampai ke sunnah sudah lakukan itu 3 kali. Allahumma hushini birahmati, ya Allah, liputi aku dengan rahmatmu. Doanya ini. Wa anzil alayya min barakatik, turunkan berkah-berkahmu kepadaku. Wa zillini tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Kemudian berilah aku ya Allah tempat teduh di saat tidak ada tempat teduh selain punyamu. Allahumma harimi sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, jagalah rambut-rambutku dan kulitku dari neraka. Masya Allah. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk mengusap telinga, kedua telinga, dhahiran wa batinan. Allahumma jalni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Setelah ucap dhahiran wa batinan itu, Allahumma ya Allah, jadilah kami orang-orang, termasuk orang-orang yang mendengarkan
dawuh-dawuh Anda, fayattabi'unasa, dan tentu saja kami melakukan yang terbaik. Masya Allah. Allahumma asma'ni munadiyal jannah fil jannah malabrar. Allah, jadikan telingaku ini mampu mendengar panggilan-panggilan surgawi, sehingga aku bisa masuk surga bersama orang-orang baik, hamba-hambamu yang terbaik. Masya Allah. Dan tengkok kita usap juga dengan mapima'in jadidin, dengan air yang baru. Allahumma fakku raqabati minan nar. Ya Allah, merdekakan hamba sahayaku dari siksa neraka. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal, dan aku berlindung padamu dari belenggu dan rantai-rantai yang merupakan rantai siksa dan belenggu siksa. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kaki pun demikian, sempurnanya ada ma'al ka'bain, beserta dua mata kaki. Seperti itu. Secara sempurna juga tiga kali juga ada doa Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim ma'aqdami ibadikas shalihin. Ya Allah, kokohkan kakiku menapaki siratal mustaqim bersama kaki hamba-hambamu yang soleh-soleh. Masya Allah. Demikian pula ketika setelah selesai basuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami. Ya Allah, aku berlindung padamu jangan sampai kakiku ini tergelincir, kepleset ya Allah di atas siratmu. Jagalah kami jangan sampai kepleset bersama keplesetnya orang kaki-kaki orang munafik. Masya Allah. Selesai wudhu kita, selesai barfa al-ma'il ansafis saqain warak tikra thalathan min jami' af'alik. Kemudian diingatkan pula untuk mengulang-ulang setiap basuhan baik yang fardu maupun yang sunnah itu tatslits tiga kali semuanya ya. Apakah itu ghusl, masah, takhlil, membasuh, mengusap ataupun nyela-nyelani di antara jari misalnya, atau di antara jenggot-jenggot yang ketel, yang tebal, itu semua tatslits sunnahnya tiga kali. Fa idza faragta farfa' basaraka ila sama. Jika sudah selesai wudumu, maka angkat pandanganmu ke atas, ke langit, seraya berdoa sebagaimana doa yang telah Anda hafal, atau doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doa-doa ya Allah, ya doa hadap ke atas. Allahumma, jangan dilap dulu, jangan mengelap air sisa wudhu yang ada nempel di anggota wudhu, itu makruhun. Faman qara'a hadhihi da'wat, siapapun yang baca doa-doa dalam rangkaian ini, fi wudhu'ihi, di dalam wudhunya, kharajat khotoyau min jami'i a'dha'i, dosa-dosanya keluar, hilang beserta anggota-anggota wudhu tadi, bersihnya anggota wudhu itu dosanya hilang. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga sunnah-sunnah, dan tentu
rukun-rukun dari wudu ini. Man dzakarallah inda wudu'i tahharallahu jasadahu kullah. Inilah pentingnya Al-Ghazali menyampaikan ini, saudaraku. Siapa yang ingat pada Allah ketika wudu, maka Allah membersihkan tubuhnya secara keseluruhan. Karena keseluruhan itu zahiran Bapak, batinan, Masya Allah. Wa man lam yadhkurillaha lam yadhhar minhu illa ma asabahul ma. Tetapi apabila tidak mengucapkan doa-doa dalam wudu tadi, yang suci hanya yang terkena air wudu. Demikian, Allahumma afiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.